tepuk 1, 2. Nah, kalian jangan tepuk. Oke, paham? Oke, kita mulai ya guys. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya. Ini lagi Pak. Tepuk 3, tepuk 2, 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Hairudin. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pembelajaran kali ini kami menggunakan PPL pertama, PPL 1 dengan model PBL, yaitu Problem Based Learning, pada materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan materi menebar agama Islam dengan damai dan santun melalui khutbah tabligh dan dakwah kelas 11. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya dan agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berkembang kembali dalam kegiatan belajar kita, khususnya dalam mapel PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan sehat walafiat. Allahumma amin. Ya, hari ini sebelum kita mulai dengan belajar bersama, kita akan berdoa. Semoga dengan doa kita dimudahkan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa sebagaimana biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersua kembali. Sebelumnya kita akan coba cek dahulu anak-anak semuanya yang belum baik duduknya, silakan diperbaiki dulu. Kursinya Mas, tolong dirapikan dahulu. Nah, baik, yang belakang yang belum lurus diluruskan dulu. Sudah ya. Kalau ada sampah yang di belakang boleh diamankan dahulu ya. Baik, lanjutkan materi kita pada hari ini. Anak-anak semuanya saya minta untuk awali pagi hari dengan belajar bersama ngaji Al-Qur'an. Kita awali, silakan dibuka buku kalian. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 ya. Itu yang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, semoga dengan baca Al-Quran tadi dapat menambah iman kita ya, sekaligus kita sebagai belajar untuk melancarkan ya tajwid kita dan lafalnya kita dalam membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya saya cek dulu semua hari ini yang kelas 11 APHP 1 yang hari ini hadir. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Di sini semuanya komplit, tinggal beberapa yang tidak hadir karena tanpa keterangan dan sakit ya. Semoga yang sakit semoga disembuhkan, dan yang tidak hadir semoga diberikan jalan mudah untuk bisa hadir di sekolah gitu ya. Baik, setelah kita ambil melihat beberapa siswa yang hari ini tidak hadir, kemudian kita akan coba melihat materi kita yang akan kita bahas pada hari ini ya, mengenai beberapa topik yang tadi sempat saya sampaikan, saya tayangkan gitu ya, mengenai dakwah, khutbah dan tabligh gitu ya. Sering kita mengenal kata dakwah gitu ya. Nah, ada yang tahu apa itu dakwah itu? Definisi dakwah siapa Mas? Ya. Kata dasar dari laki-laki dan daiyah untuk perempuan. Ya. Kalau dai adalah seorang laki-laki ya, seorang ustadz yang menyampaikan suatu ceramah tausiah, usahanya ilmu gitu ya, ilmu yang disampaikan. Kalau yang daiyah adalah perempuan, ustazah begitu ya. Baik, yang kedua kita kemarin membahas mengenai beberapa terkait dengan masalah siapa dai itu ya.
Siapa dai itu? Ya, Mas Aga. Adalah orang yang mengajak, memanggil dan menyuruh untuk hal tertentu. Siaran dakwah cakupannya sangat luas kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amaliyah dan akhlakul karimah yang dipantulkan dari setiap muslim. Ya, lengkap sekali ya jawabannya ya. Setelah kita melihat mengulang kembali materi yang kemarin, ya, yang telah kita minggu lalu, tentu hal ini sangat realitas sekali dalam hal kehidupan, bahwa kita diwajibkan untuk selalu mengajak pada kebaikan, gitu ya. Yang santun, menebarkan Islam yang santun. Dari mana mulainya? Dari keluarga. Adik kita diajari cara bagaimana makan yang benar, ya. Kalau adik kita salah, kita berikan teguran dengan yang halus sekali. Jadi bagaimana kita memunculkan nuansa yang enak dalam diri kita, belajar untuk memberikan solusi, belajar untuk memberikan komunikasi yang baik dengan orang lain, kan. Itu contoh daripada diri kita semuanya. Baik, selanjutnya kita setelah selesai persepsi sambil kita melihat mengingat masa minggu lalu mengenai materi kita akan lanjutkan pada materi. Nah, siapa beliau? Ada yang tahu? Ustadz Abdul Somad. Siapa itu? Seorang ustadz ya. Nah, ustadz yang sering kerap kali menjadi seorang dai ya, seorang yang khotib juga ya, yang sering kita jumpai, yang sekarang legendaris juga. Kalau menyampaikan materi sangat mudah diterima, jelas dan ada humornya gitu ya, sehingga masyarakat bisa menerimanya. Nah, lanjutkan pada tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian menjelaskan pengertiannya khutbah, dakwah yang paling kita ketahui dan kita sampaikan, kemudian menjelaskan dalilnya yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dakwah, dan membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah, menjelaskan dan menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan tabligh, khutbah, tabligh, dakwah, dan menyimpulkan hikmahnya. Baik, selanjutnya masalah yang tadi saya sampaikan ya, kita akan buat 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nah, kita akan mulai dari kelompok yang kemarin saya bentuk, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita akan mulai membuat kelompoknya dengan nanti menyatukan meja dan kursinya. Silakan. Oke, baik. Kita akan mulai diskusi, tapi hari ini kita akan coba mengambil dari dakwahnya. Kita akan mengambil problematika yang ada di Nusantara kita kali ini. Baik, kelompok yang pertama akan mendiskusikan tentang dakwah menggunakan gamelan. Mana kelompok pertama? Ini ya. Kelompok 1. Kemudian yang kedua, kelompok kedua akan menyampaikan tentang topik mengenai dakwah menggunakan wayang. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok 3, dakwah masa kini ya, Ustadz Anwar Zaid. Dan yang terakhir, kelompok 4 itu diskusi problem based learning, kelompok 4 yaitu dakwah masa kini Habib Syekh. Tolong Mbak ya, sampaikan. Nah, tugas siswa semuanya adalah Mbak, melihat permasalahan sambil membuka handphone 2 atau 3 handphone saja ya, menyampaikan, mengklik link yang kemarin saya sampaikan ya, link tentang video ini ya, dicari. Kemudian nanti semua siswa diminta untuk menelaah, mencermati, ya, melihat, menyimak baik-baik alur ceritanya, kandungan yang di dalamnya, kemudian nanti merefleksikan dan menyimpulkan apa yang kamu dapatkan dari materi ini. Kita mulai 10 menit dari mulai sekarang. Silakan.
silakan kelompok 1 untuk memulai. Setelah selesai diskusi, kita akan langsung memaparkan presentasi. Oke, kelompok 1 di depan, ambil siap-siap. Terus kemudian akan, sebelum kita mulai, biar kita lebih cerah lagi ya, semangat lagi, ada yang ngantuk ini kayaknya. Baik, saya berikan kesempatan buat kalian yang mau memimpin ice breaking. Saya bilang tepuk Ya, satu, speaking. kalian tepuk satu. Kalau saya nggak bilang kata tepuk, kalian jangan tepuk ya. Contoh seperti tepuk satu, dua. Nah, kalian jangan tepuk. Oke, paham? Oke, kita mulai ya guys. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang kelebihan metode dakwah Wali Songo. Yang pertama adalah kelebihan metode dakwah ini yang baik tanpa menyinggung perasaan melalui budaya masyarakat, tapi tujuannya tetap mengenalkan Islam. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi hasil diskusi kami. Komentar dari dakwah dalam wayang. Wayang bukan hanya seni budaya, makna dari kesenian wayang adalah kebersamaan dan kerukunan serta menjalin perdamaian. Sudut pandang ini sudah turun-temurun dari kebudayaan India. Sudah mendarah daging di sini bahkan ratusan tahun. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah semua siswa berdiskusi dan menyampaikan hasil presentasinya, maka kita melihat adanya sebuah problem yang sebelumnya kita bahas mengenai adanya kelompok masyarakat yang mereka ini diliputi masa-masa kejahiliahan, gitu ya. Ada yang suka mabuk-mabukan, ada yang suka berbuat judi dan sebagainya. Islam datang di Nusantara yang diawali oleh tadi kelompok 1 menyampaikan tentang apa? Tentang dakwah Wali Songo, ya. Sehingga problemnya orang-orang yang zaman dahulu kala ini suka dengan adanya mabuk-mabukan, maksiat begitu ya, maka dihilangkan dengan cara apa? Dakwah menggunakan budaya, yaitu seperti gamelan, apalagi wayang, ya. Itu evaluasi hari ini mengenai masalah yang kita hadapi tadi. Ada yang pakai wayang, kelompok 2 tadi mengenai apa? Wayang juga, ya ini gamelan. Kemudian yang kelompok 3 dakwah yang masa kini, yaitu Ustadz Kiai Haji Anwar Zahid dengan gaya. Selanjutnya kita akan coba merefleksi, ya. Merefleksi dari hasil kinerja kita, kesimpulannya daripada materi kita kali ini, ya, dari kelompok 1 atau 2, 3, 4. Baik, ada yang bisa menyimpulkan yang pertama tentang merefleksikan, ya, boleh disampaikan hasil refleksinya, silahkan. Dengan adanya diskusi kelompok, kita mampu meneladani dan mengamalkan cara dan metode dakwah para leluhur seperti Wali Songo, di mana mengajak masyarakat dengan damai dan santun. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah menyampaikan hasil diskusi yang pertama, jadi ngajak dengan santun, ngajak orang dengan santun metodenya. Ya, maka setelah kita selesai diskusi hari ini, sudah selesai dalam evaluasi dan refleksi, kita akan masuk ke dalam LKPD, penilaian. Silakan dibuka halaman LKPD tadi, halaman 131, benar ya. Nah, seperti yang ada di dalam slide yang saya sampaikan di sini, silakan dicek di situ ya. Kalian semuanya siswa diminta untuk mengisi kolom-kolomnya, ya, serius, ragu-ragu atau nggak setuju, ya. Ini tugas kalian untuk menilai sikap kalian sendiri. Penilaian pengetahuan, ya, yang pilihan ganda LKPD ini nomor 1 sampai dengan nomor berapa? 10 ya. Itu nanti silakan dikerjakan. Ya. Nah, penilaian keterampilan hari ini saya nilai dari kalian hari ini menyampaikan presentasinya. Ya, itu kerjakan setelah ini, kemudian siswa semuanya ingat di rumah mengerjakan PR pada yang isai ya, ada isai di situ LKPD-nya. Nah, nomor 1 sampai 5 silakan kalian kerjakan di rumah sebagai PR kalian, gitu ya. Bagi yang belum punya buku silakan meminjam buku, ya.
Kemudian rencana pertemuan nanti di hari pertemuan yang ketiga tentang masalah dakwah khutbah tabligh ini, nanti kelompok 1, 2, 3, 4 ini akan membuat beberapa hasil karya berupa video ya, project tata cara khutbah ya, tata cara dakwah, yaitu nanti ada yang jadi khotib, ada yang jadi ustadz gitu ya, ada yang jadi ustadzah nanti. Nah, yang perempuan nanti ustadzah semuanya nanti. Sebelumnya kita akhiri, apakah ada yang mau tanya? Silahkan. Tidak ada yang mau tanya? Oke, baik, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga anak-anak semuanya bisa mengaplikasikan ilmu yang ada di hari ini, yang terdapat hari ini ke dalam masyarakat dan di keluarga ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.